Hai semuanya, welcome back to C3 Freedom Online Experience. Balik lagi sama gue Wanda. Dan apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja ya. Gak berasa banget kita udah ada di sepertiga perjalanan di tahun 2021 ini. Semoga teman-teman semua rencananya makin mateng dan tetap semangat ya. Nah, sebelum kita memulai ibadah tentunya ada beberapa poin yang pengen saya sampaikan. Nah, yang pertama adalah home base dan live group. Untuk Bapak Ibu yang belum datang atau juga belum memiliki live group dan home base, silahkan bergabung karena di sini kita benar-benar sharing, kita benar-benar berbagi cerita kehidupan dan juga saling menguatkan satu sama lain dan pastinya makan-makan juga loh. Jadi jangan lupa ikut ya di keterangan berikut ini. Berikutnya Sunday Huddle. Nah, buat Bapak Ibu saudara-saudari yang memiliki anak berumur 7-20 tahun, saya himbau untuk sama-sama ngikutin Sunday Huddle dengan link Zoom berikut ini. Demikianlah informasi yang bisa saya sampaikan. Nah, sekarang waktunya kita memuji dan menyembah bersama. Jadi siapkan hati, siapkan pikiran, and let's enjoy the worship. Happy Sunday, Freedom People. Welcome again to our C3 Freedom Online Experience. Saya percaya hari ini adalah hari-hari yang luar biasa. Waktu kita step out, waktu kita keluar dari comfort zone kita, waktu iman kita diperkuat di dalam Tuhan. Okay? So, mari kita baca ayat ini dari Ibrani, Hebrews 6 verse 19 to 20. We have this as a sure and steadfast anchor of the soul, a hope that enters into the inner place behind the curtain, where Jesus has gone as a forerunner on our behalf. Jadi saya percaya bahwa Yesus yang sudah duluan buat setiap kita, gitu ya. Dia yang sudah maju buat setiap kita, dia yang menjadi pengharapan kita di tengah-tengah dunia ini. Jadi bukan karena kuat gagah kita,
tapi semua karena Tuhan. So let's sing a song of our own, Greater.
dalammu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalammu. Karyamu nyata dalamku, Kau pegang hidupku dalam tanganmu. Salibmu tebus Berkuasa sanggup bangkitkan harapanku di dalammu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalammu. Harapanku di dalammu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalammu. Rencanamu terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, semasa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencanamu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, semasa depanku dalammu. Harapanku di dalammu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalammu. Mari Bapak Ibu katakan Harapanku di dalammu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalammu. Ku percaya, ku aman dalammu. Ku percaya, ku aman Kami percaya Kau Allah yang bertindak buat kehidupan kami.
di masa lalu kami. Kau juga Tuhan yang ada dalam masa kami sekarang ini Tuhan. You are the God of my past. You are the God in my present. And I believe that you are the God of my future, Lord Jesus. Kami tahu Tuhan, kami punya pengharapan yang pasti. Karena janji Tuhan gak pernah gagal dalam kehidupan setiap kami. Your promise still stands. Great is your faithfulness. Your faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You never fail. Your promise still stands. Great is your faithfulness. Your faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You never fail me yet. You'll never fail me yet. You'll never fail me yet. Thank you worship team sudah mengajak kita untuk bersama-sama menyembah Tuhan. Dan sekarang saatnya kita untuk bersama-sama juga memberi. Nah, memberi kita kali ini agak sedikit beda karena akan dilakukan secara transfer dan bisa banget dilakukan melalui transfer ke keterangan yang berikut ini. Sharing firman Tuhan minggu ini akan dilayani oleh Sister Elida Malik. Silahkan siapkan catatan dan juga alat tulis Bapak Ibu Saudara-saudari dan selamat mendengarkan. Hai C3 Freedom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita berjumpa lagi di tema bulan ini, Stepping Out. Yang artinya melangkah keluar. Kita akan belajar sedikit yang menurut apa yang saya dapat untuk saya sharingkan hari ini adalah stepping out of the unbelief. Melangkah keluar dari ketidakpercayaan atau keraguan. Walaupun kita sudah tahu tentang segala sesuatu yang tentang Tuhan, yang apa yang Tuhan rancangkan, semua itu baik, kita tahu ya. Tapi semuanya ini seperti diuji selama masa pandemi ini. Timbul keraguan, timbul ketidakpercayaan karena semuanya bertanya, apakah ini dari Tuhan? Apakah saya kurang percaya pada Tuhan? Ini menyangkut semuanya tentang hubungan, yaitu pernikahan, keluarga, lalu juga menyangkut tentang penyakit, karena mendatangkan kematian. Lalu juga tentang keuangan. Banyak yang bertanya tentang masa depan, yang suram karena PHK dan sebagainya. Yakobus 1 ayat 8 berkata, sebab orang yang mendua hatinya tidak akan tenang dalam hidupnya. Iman kita boleh kuat. Kita boleh bilang kita percaya Yesus, kita yakin dia Tuhan yang baik, gitu. Kita hafal firman-Nya, kita tahu rancangannya untuk hidup kita, selalu damai sejahtera penuh harapan, membawa kita selalu naik dan tidak turun, membuat kita menjadi kepala dan bukan ekor, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kenyataannya, banyak juga di antara kita saat ini yang mengalami keadaan yang tidak sesuai dengan apa yang firman Tuhan itu katakan.
Banyak yang berkata gini, kok saya mengalami hal ini ya? Kenapa saya mengalami penyakit yang kok nggak sembuh-sembuh ya? Hal ini bukan berarti bahwa firman Tuhan yang mendua. Artinya kadang firman Tuhan bekerja, kadang tidak. Bukan. Yakobus tadi berkata bahwa orang yang mendua hatinya tidak akan tenang dalam hidupnya. Orang yang mendua artinya ini adalah faktor manusianya. Apakah dia percaya firman itu atau tidak? Apakah dia percaya dia akan sembuh atau tidak? Ini karena orang sering berkata begini, mungkin karena saya yang kurang banyak berdoa, mungkin karena saya selalu mengandalkan kekuatan saya. Saya jumpai beberapa orang yang sepertinya kuat dalam iman, percaya Tuhan. Tapi waktu kita mulai ngobrol, mulai membicarakan masalah, barulah keluar hal yang sebenarnya yang dia percayai. Waktu kita ngomong, luar biasa ya, Tuhan baik ya. Iya, Tuhan baik sih. Tapi kok saya mengalami masalah ini udah 5 tahun loh. Iya sih, Tuhan baik. Tapi ini penyakit saya kambuh lagi. Iya, Tuhan baik. Tapi anak saya susah jadi keluar dari lingkungannya yang buruk. Lihat, semua yang dikatakan oleh pribadi ini, begitu dia sebut Tuhan baik, tapi sebenarnya kata-kata setelah tapi itu, pernyataan setelah tapi itu adalah fokusnya dia, bukan yang di depan. Jadi sebenarnya apa yang dia katakan itu setelah tapi kok saya nggak diberkati Tuhan, tapi kok anak saya nggak keluar-keluar dari lingkungan yang buruk. Sebenarnya itulah yang masalahnya dia, bukan Tuhan yang baik yang disebut di depan. Artinya apa? Artinya imannya tetap kuat, dia percaya Tuhan itu baik. Tapi yang keluar, yang dia percayai adalah hal-hal yang negatif. Dia bisa berkata demikian, seolah-olah Tuhan itu tidak menjawab doa dia. Seolah-olah Tuhan itu tidak mempedulikan dia. Yang ujung-ujungnya akan mengarah kepada ketidakpercayaan, keraguan akan sifat Tuhan yang sebenarnya. Markus 9 ayat 23-24 berkata, jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Waktu kita diliputi ketidakpercayaan, hal pertama yang kita harus lakukan adalah mengakuinya terlebih dahulu. Kita minta pada Roh Kudus untuk menunjukkan kepada kita area mana yang kita tidak percaya. Kesaksian saya adalah seperti ini. Waktu saya mendapat pewahyuan tentang bahwa Yesus sudah menanggung semua sakit penyakit di kayu salib 2000 tahun yang lalu, dan bahwa saya benar-benar terlepas dari semua sakit penyakit, bahwa sakit penyakit itu tidak boleh ada dalam tubuh saya, itu bukan dari Tuhan. Waktu saya mengalami pewahyuan itu, saya benar-benar berjalan dalam kemerdekaan yang luar biasa. Rasa itu betul-betul membuat saya benar-benar percaya berjalan bersama Tuhan itu selalu dalam keadaan sehat. Saya sudah menerimanya. Bukan saya akan menerimanya, saya sudah menerimanya. Saya sudah sehat, dan kalau ada sakit penyakit dalam tubuh saya berjalan dari kesembuhan untuk mengalahkan penyakit itu. Bukan dalam keadaan sakit penyakit yang baru mau sembuh, bukan. Tapi itu adalah satu sisi yang saya sudah mengalami kemerdekaan. Ternyata ada sisi lain yang saya masih bergumul.
yaitu sisi keuangan. Saya kira karena saya sudah merdeka dalam soal kesembuhan, sakit penyakit, saya juga sudah merdeka dalam soal keuangan. Ternyata tidak. Saya masih mengalami khawatir. Saya masih mengalami pergumulan. Bagaimana kalau ini, bagaimana kalau itu. Hingga saya mulai belajar mempercayai Tuhan. Saya mulai memperkatakan firman. Saya mulai tidak lagi melihat pada saldo ATM saya, tapi saya memperkatakan firman dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya percaya burung aja kau pelihara, apalagi aku. Waktu saya mulai melangkah, mempercayai sedikit demi sedikit, tidak instan, tidak ada yang instan bersama Tuhan. Saya mulai memperkatakan dan saya percaya, saya lihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup saya. Hasilnya luar biasa. Perasaan aman itu, walaupun saldo ATM saya 0, tapi saya tetap merasa tenang, damai sejahtera itu. Karena saya terus perkatakan. Sebenarnya waktu saya memperkatakan firman itu, saya memperingati diri saya sendiri, memperingatkan diri saya sendiri. Bahwa, hei jiwaku, tenang. Tuhan sudah menyiapkan segalanya. Nggak usah khawatir. Dan waktu saya mulai mengalami pewahyuan demi pewahyuan itu, luar biasa. Saya mengalaminya. Dan saya lihat bagaimana Tuhan terus memberikan kepada saya apa yang saya perkatakan firman. Tidak instan. Sekali lagi saya bilang, tidak. Ini semua melalui baby step, langkah bayi. Langkah bayi nggak ada yang langsung lari. Semua melangkah perlahan demi perlahan. Kita harus melangkah keluar dari ketidakpercayaan kita. Seperti Yosua yang membawa bangsa Israel menyeberang sungai Yordan dengan cara mempercayai apa yang Tuhan firmankan pada dia. Yosua 3 ayat 7-8 berkata, dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi sungai air Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Itu adalah firman Tuhan kepada Yosua. Setelah Yosua mendengar firman Tuhan tentang apa yang harus dia lakukan, maka ia melakukan persis seperti apa yang Tuhan suruh. Kita lihat di Yosua 3 ayat 15-16a. Segera sesudah para pengangkut tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Hal yang membuat firman Tuhan bekerja adalah waktu para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Artinya buat kita adalah celupkan saja kaki kita ke air atau melangkah. Melangkah saja sesuai firman Tuhan yang kita dapat. Lakukan firman Tuhan dan percayai. Jangan bimbang. Ingat tadi kata Yakobus. Jangan mendua hati. Contoh, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita melakukan firman Tuhan waktu kita menghadapi masalah? Contoh, waktu kita mengalami sakit penyakit seperti yang saya sudah lakukan, kita taruh tangan kita di bagian yang sakit, dan mulai perkatakan firman 1 Petrus 2 ayat 24 bahwa oleh bilur-bilur Yesus kita sudah sembuh. Waktu kita mengalami kekurangan secara finansial,
Lakukan firman Tuhan yang ada di Lukas 6 ayat 38 yang berkata, "Berilah, maka kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Waktu kita mengalami masalah lainnya lagi, contoh dalam pernikahan kita, percayalah bahwa Yeremia 29 ayat 11 yang berkata bahwa sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Firman itu berlaku untuk pernikahan kita. Karena rancangan Tuhan adalah masa depan, hari depan yang penuh harapan. Perceraian bukan hari depan yang penuh harapan. Artinya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Waktu kita mengalami masalah lain lagi, misalnya dengan masalah anak-anak, entah anak kita jatuh dalam pergaulan yang buruk, masalah narkoba, minuman keras dan segala macam. Kita perkatakan saja Yesaya 61 ayat 9 yang berkata, "Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa, dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan." Memang masalahnya tidak langsung, tapi waktu kita perkatakan lagi, kita mengingatkan diri kita sendiri akan firman itu. Ingat, Tuhan tidak pernah berbalik dari firman-Nya. Jadi waktu kita perkatakan firman itu berlaku untuk kita dan selalu terjadi. Masalahnya adalah apakah kita percaya? Masalahnya apakah kita ragu atau tidak? Ingat lagi tadi kata Yakobus, jangan mendua hati. Waktu kita perkatakan, jangan melihat keadaannya. Jangan melihat pernikahanmu yang hampir hancur. Jangan melihat anakmu yang ada di rehabilitasi. Jangan melihat ATM-mu yang kosong atau uangmu yang di rumah yang sudah tidak ada. Waktu kamu perkatakan firman, kamu melangkah keluar dan itu pasti terjadi. Karena firman Tuhan itu digerakkan oleh perkataan kita. Bahasa Inggrisnya voice activated. Jadi seperti kita perkatakan dan itu terjadi. Lagi-lagi tidak instan, tapi semuanya melalui proses. Jadi waktu kita perkatakan itu, kita harus percaya bahwa hal itu pasti terjadi. Kalau cuman dihafal dan dibarengi dengan keraguan, ya nggak ya? Jadi nggak ya? Bisa nggak ya? Maka itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Kehidupanmu akan tetap seperti itu, malah mungkin semakin mundur. Jadi, sudah saatnya kita keluar dari ketidakpercayaan atau keraguan kita saat ini. Dan mulai melangkah mempercayai firman Tuhan. Saya akan tutup dengan kesaksian hamba Tuhan yang luar biasa. Jadi ada seorang hamba Tuhan, dia kehilangan pekerjaan, dia tidak bisa menafkahi anak istrinya. Dan dia berdoa terus pada Tuhan, "Tuhan, bagaimana ini? Saya masa nggak bisa menafkahi anak istri saya? Saya harus bagaimana? Masa mereka akan kelaparan?" Lalu hamba Tuhan ini membaca dari 1 Timotius 5 ayat 8 yang berkata demikian, "Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman." Jadi dia berpikir, aduh Tuhan bagaimana ini? Berarti saya orang murtad, berarti saya tidak beriman. Tiba-tiba Tuhan berkata pada dia, firman yang kamu baca itu tidak hanya berlaku untuk kamu, tapi itu berlaku juga untuk aku, kata Tuhan. Kenapa? Karena kamu
adalah seisi rumahku, kata Tuhan. Kita semua itu berada dalam rumahnya Tuhan, ya kan? Jadi firman kata Tuhan, aku tidak akan membiarkan kamu dan anak-anakmu dan seisi rumahmu tidak dipelihara. Wow, itu berlaku juga untuk Tuhan. Kita pikir selama ini bahwa firman itu hanya untuk kita. Tapi ternyata Tuhan bilang, no, firman itu juga berlaku untuk aku. Jadi, ingat ayat ini. Ingat bahwa semua firman Tuhan itu menjanjikan bahwa kita akan dipelihara. Tidak usah takut, tidak usah ragu. Tuhan pasti memelihara kita karena kita adalah anggota dari rumahnya. Saya berdoa firman ini, sharing ini membawa kita semua melangkah untuk keluar dari ketidakpercayaan atau keraguan kita. Amin. Kita akan tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang ya dan amin. Terima kasih untuk firman-Mu yang hidup, yang membuat kami keluar dari ketidakpercayaan atau keraguan kami. Roh Kudus, hamba berdoa agar setiap yang mendengar firman ini akan melakukan dan mengalami dan melihat bagaimana Tuhan berlaku dalam kehidupan setiap orang percaya dan bahwa firman-Nya terjadi dalam kehidupan setiap kami yang percaya dan menerimanya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku Thank you Sister Ida untuk sharing firman Tuhannya. Thank you juga Bapak Ibu Saudara-saudari yang sudah stay tune dari awal sampai habis. Semoga tetap semangat di minggu ini. Stay safe, stay healthy, dan God bless.
Wow.